Dewasa dalam setiap kehidupan, dalam setiap pemikiran manusia, dalam setiap individu ada definisi yang berbeda-beda. Saya melakukan wawancara, interview ke beberapa hamba Tuhan dan orang-orang awam tentang bagaimana definisi dewasa. Tugas wawancara ini yang saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Part 3 yang pengampunya adalah Ibu Pendeta Rini Utami. Saya akan mendefinisikan bagaimana tentang dewasa dalam perspektif hamba-hamba Tuhan dan dewasa dalam usia dewasa dini. Kita akan melihat sebuah ungkapan dari hamba-hamba Tuhan dan orang-orang awam yang berbicara tentang dewasa. Demikian informasi dari kami tentang tugas mata kuliah PAK 3 ini. Semoga memberkati Bapak Ibu Saudara dan boleh mengambil sisi positifnya dan boleh mengambil definisi-definisi yang sangat berkenan dan bagus untuk kita terapkan begitu kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Prinsip dewasa itu adalah berpikir, cara orang berpikir yang lebih baik dan lebih menuju ke depan. Dewasa itu menurut saya habis dari remaja menuju dewasa gitu aja. Dewasa itu berarti pikirannya dewasa, tubuhnya dewasa, jasmaninya dewasa, rohaninya dewasa, pemikirannya dewasa, semuanya dewasa. Jadi kalau menurut saya dewasa itu yang pertama dewasa secara fisik, yang kedua perilaku, tingkah laku, sifat itu harus dewasa. Ketika kita mengatakan diri kita dewasa, sedangkan sifat kita tidak dewasa, maka itu kita belum dewasa. Tapi kita masih sama seperti orang kecil, masih seperti remaja. Menurut saya itu dewasa itu cara berpikirnya, cara berkata-kata itu kelihatan. Menurut saya dewasa itu tidak memerlukan susu lagi. Dewasa itu ketika kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan kita melakukannya tidak sesuai dengan perasaan kita, tapi kita melakukannya demi kepentingan orang lain juga. Dewasa keputusan. Jadi dewasa adalah keputusan dari pribadi untuk dia berlaku, berbicara, bertindak, berpikir dengan lebih positif lagi dan untuk kepentingan banyak orang. Oh, kalau menurut saya ya, dewasa itu sudah, kalau misalnya anak-anak tumbuh dewasa, dewasa itu sudah apa ya, sudah bisa berpikir dengan baik, nggak seperti anak-anak lagi. Terus kalau dewasa dalam iman ya itu sudah, pokoknya sudah mengerti apa apa yang harus dilakukan menurut kehendak Tuhan yang baik dan yang tidak baik. Tidak dilihat dari usia, itu kadang kita walaupun masih muda sudah bisa berpikir dewasa, bisa mengontrol emosi diri, bisa mengerti apa itu kehendak Tuhan yang harus dijalani baik buruknya, dan mungkin juga kita bisa menjaga emosi dalam segala percakapan, pembicaraan. Kita bisa berhati-hati untuk berbicara. Kadang-kadang orang penangkapan pembicaraan itu kan lain-lain. Kita bisa menjaga diri kita sebagai seorang ibu. Ya dewasa itu ya apa? Lepas dari anak-anak. Lepas dari anak-anak dan dewasa dalam rohani, dewasa dalam pokoknya lepas dari orang tua lah. Tidak menggantungkan sama orang tua. Kata-katanya lebih bijaksana, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, sikap. Kedewasaan itu umurnya sudah 17 ke atas, dia sudah bisa mandiri apa-apa sendiri. Betul. Dewasa itu proses manusia menuju di fase kematangan. Jadi proses manusia menuju ke kematangan hidup, kematangan berpikir, kematangan bermacam-macam. Itu dewasa. Jadi sebuah proses. Belum tentu umur yang
lebih banyak, lebih dewasa dari yang tidak. Bisa jadi yang lebih muda pun itu bisa lebih dewasa daripada yang umurnya lebih banyak daripada dia. Jadi ini sebuah proses kehidupan menuju pada fase kematangan hidup tersebut. Dewasa itu tidak ditentukan berapa lamanya dia hidup di dunia ini, artinya dari sisi usia. Tapi dewasa itu dalam artian dia yang paling bagus adalah orang yang bisa bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu sendiri dalam arti bisa memberikan jawab atas apa yang dia lakukan, konsekuensi apa yang dia lakukan terhadap orang lain. Itu dewasa. Dalam arti lebih cenderung kepada dia orang yang bertanggung jawab. Ya, jadi sebenarnya pokoknya itu di dalam terjemahan dari bahasa asing, dari bahasa Inggrisnya itu sendiri, memang tanggung jawab itu artinya mampu memberikan jawaban kepada orang lain apa yang dia sudah lakukan. Itu lebih cenderung kepada itu. Jadi bertanggung jawab itu juga luas. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab dia kepada Tuhan, dan tanggung jawab kepada masyarakatnya, kepada alamnya. Jadi dari seluruh bidang itulah dia harus bisa bertanggung jawab tentang itu dewasa. Dewasa ya bagi saya bisa menentukan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang kurang baik. Dewasa itu rambutnya putih, tapi hatinya nggak putih. Terima kasih. Ya, dewasa secara psikologi berarti dia sudah bisa menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya tanpa terlalu dipengaruhi oleh orang sekitarnya. Gitu ya. Jadi ada keputusan-keputusan pribadi. Ya, secara rohani berarti dia juga sudah mengerti apa yang menjadi juga keputusan dalam panggilannya, menjadi keyakinannya itu dewasa. Dan apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan dan sebagainya, tapi dia tetap akan memilih apa yang telah dia yakini. Itu dewasa menurut saya. Iya, dewasa itu tidak berperilaku seperti anak-anak. Ya, tidak seperti orang dewasa, berkata seperti orang dewasa, bersikap seperti orang dewasa. Dewasa dapat dilihat dari beberapa segi ya. Baik itu dewasa, salah satunya adalah pasti usia. Masih ada kriteria usia disebut dewasa, dan itu pasti penangkapan orang juga berbeda-beda. Kalau dalam konteks gereja misalnya, di mana dewasa di tempat kami juga berbeda dengan gereja yang lain. Itu kalau dilihat usia. Tapi kalau saya cenderung dewasa itu berkaitan dengan keseluruhan aspek, semacam begitu. Artinya usia memang usia dewasa, pemikiran dan sebagainya juga dewasa, sehingga akan mempengaruhi karakter, attitude seseorang. Jadi tidak serta-merta hanya ditentukan dengan kedewasaan usia sebenarnya. Karena di luar sana kita akan ketemu dengan orang-orang yang secara usia disebut dewasa, tapi dalam hal perilaku, karakter, attitude tidak ada bedanya dengan anak saya yang masih kecil. Ringkasnya seperti itu. Kalau menurut saya dewasa itu berbicara mengenai karakter. Memang tidak berbanding lurus antara dewasa dan tua, karena tua dan dewasa itu sangat berbeda. Menurut saya tua itu pasti karena berjalannya waktu kita tambah tua, tapi dewasa itu berbicara mengenai pilihan. Ketika kita bersikap terhadap sesuatu, itu akan menunjukkan kedewasaan kita dan akan menunjukkan bagaimana kita berespon. Itu yang penting dalam menghadapi sebuah masalah. Jadi kedewasaan itu berbicara mengenai pilihan hidup kita, bersikap yang lebih bijak dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Dewasa itu mampu menempatkan diri di mana saja, mampu penguasaan, dan yang terpenting lagi tidak suka mutu, sehingga dalam keadaan apa saja siap dan mau diberikan pelayanan apa saja, karena semua fokusnya untuk Tuhan. Udah sip. Ya, dewasa menurutku orang yang bisa bertanggung jawab, bisa mengambil keputusan sendiri, bisa dipercaya, terus memiliki
komitmen hidup. Terus untuk biologi ya dewasa ya mereka yang sudah yang sudah usia ya 17 tahun ke atas. Dewasa itu bisa membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang memuliakan Tuhan dan mana yang memalukan Tuhan. Dewasa menurut saya kadang tidak bisa diukur dari usia, tapi dia cara berpikir dia, cara bertindak dia. Kadang dia umurnya sudah dikatakan dewasa, tetapi dia harus bisa bertindak secara bijak, bisa mengambil keputusan. Dia sudah tahu hal yang mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, dan dia bisa segala sesuatu yang dia katakan itu bisa dijadikan perilaku juga bisa dijadikan panutan. Kata-kata dia juga bisa dipegang, bisa mengambil keputusan segala sesuatu. Jadi kadang dia secara umur dewasa tapi sudah dewasa, tapi saya bisa mengatakan dia belum dewasa. Sehingga saya bisa melihat cara dia berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan, bersikap. Dewasa dalam arti ya, menurut ukuran manusia berpikir secara dewasa dan bertindak menurut menurut cara kita bicara. Bisa dewasa itu usianya sudah mencapai 20 kan, sudah bisa bergerak secara mandiri, secara psikologi, secara ekonomi, secara apalagi ya bahkan punya kemandirian. Kalau perilakunya? Ya otomatis kalau dia seorang yang mampu mandiri, dewasa itu dalam kalau perilakunya ya bisa bersosialisasi. Menurut saya dewasa itu kalau kita punya tanggung jawab yang lebih dan selalu memikirkan konsekuensi atas segala sesuatu yang kita perbuat. Kalau pernah merasa dewasa, pernah saat kita punya dapat kepercayaan untuk mengurus segala sesuatu. Waktu itu kepanitiaan, tanggung jawab yang diberikan adalah sebagai sekretaris. Jadi segala sesuatu harus diselesaikan di tepat waktu dan harus tertata seperti sekretaris yang kalau sudah bekerja gitu. Kalau pernah merasa nggak dewasa, pernah sih. Biasanya kalau anak kos itu sih rasa malasnya itu datangnya kadang lebih banyak daripada enggaknya gitu. Nah pasti kadang kalau pas saat malas itu tanggung jawabnya nggak ada, dan itu menurut saya yang bikin orang nggak dewasa ya. Kedewasaan itu nggak ada. Dewasa menurut saya adalah mandiri. Itu saja. Kalau menurut saya dewasa karena mandiri, bisa berusaha tidak tergantung pada orang lain. Saya pernah mengalami, saya berusaha mencari kerja dari orang-orang yang saya kenal, itu bukan suatu hal yang bagus, tapi saya berusaha mencari sendiri, walaupun pendapatan nggak maksimal, tapi itu usaha saya sendiri. Itu anggap saya sudah dewasa. Pernah, mungkin saat orang lain sedih, saya malah bahagia, lari dari tanggung jawab. Bukan karena saya tidak bertanggung jawab, cuman saya merasa saya tidak melakukannya,
Tapi lambat laun saya sadar bukan seorang jiwa gentleman atau orang yang mandiri kalau lari dari tanggung jawab. Itu saja. Oke bos, thank you bos. Dewasa itu adalah bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan. Kalau dibilang sudah dewasa ya harusnya sudah. Tapi walaupun seperti itu kadang-kadang masih berlaku tidak dewasa. Seperti kadang-kadang suka lepas kontrol kalau sedang emosi, perkataannya jadi tajam, sadis, menyakiti hati orang, kadang-kadang seperti itu. Saya pernah merasa dewasa karena tanggung jawab, dan saya tidak pernah merasa dewasa karena tidak bertanggung jawab. Saya sering juga tidak dewasa karena tidak bertanggung jawab. Dewasa menurut saya bisa mengambil keputusan yang bijaksana dalam segala hal. Tetapi kadang tidak selalu bijaksana sih, tapi kita berusaha untuk bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Dewasa menurut saya berani mengambil keputusan dengan segala resikonya. Tapi kita sebelum mengambil keputusan pasti harus bisa mempertimbangkan segala resiko yang ada. Dan kita harus memilih resiko yang paling kecil apa. Tapi kita harus bisa mencari keputusan yang paling baik. Ya, dewasa menurut saya ya cara pikirnya, perkataannya, perbuatannya itu dewasa. Kalau kita umurnya di bawah orang dewasa, kalau cara pikirnya udah dewasa berarti dewasa. Nggak pernah dewasa itu dalam cara hal apa? Nggak dewasa dalam hal apa? Mungkin cara perbuatan kadang kita belum dewasa. Memang umurnya udah dewasa tapi kadang perbuatannya juga belum dewasa. Kadang pikirannya juga masih anak-anak, masih ke bawah yang anak-anak. Tergantung lingkungan kita. Saya dapat menyimpulkan bahwa pengertian dewasa yang digambarkan dengan berbagai macam sebuah keyakinan yang pasti tentang itu kedewasaan atau dewasa, baik secara dewasa lanjut yang mengungkapkan dewasa madi atau dewasa dini, tetapi bagi saya adalah dewasa adalah sebuah pilihan yang harus diterapkan, dan pilihan itu harus dikerjakan, dan pilihan yang dikerjakan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan. Ketika dewasa itu sudah menjadi bagian terpenting dalam iman kekristenan, maka apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan pasti menyenangkan hati Tuhan. Bagi saya simpel, dewasa adalah setiap pribadi, lepas pribadi yang melakukan tugas baik sekolah, kuliah dan sebagainya, ataupun pekerjaan, berumah tangga, kalau itu memuliakan nama Tuhan, saya rasa orang itu berpikiran dewasa dan memiliki pikiran yang dewasa, dan orang itu bisa disebut orang yang dewasa. Haleluya!